Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-291, maju ke bintang 7. Tes terakhir, Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur. Pada saat ini, energi alami di dalam ruangan berfluktuasi agak intens. Banyak riak energi yang terlihat oleh mata telanjang yang melonjak dan berguling keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Pakaiannya bengkak sampai mereka menggembung. Di wajah makamnya, cahaya hijau samar terlihat sebagian. Ketika energi alam sekitarnya dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan, gelombang demi gelombang, cahaya hijau di wajahnya juga tumbuh semakin padat. Pada akhirnya, cahaya berwarna hijau hampir menutupi seluruh wajahnya. Gaya di dalam tubuhnya juga secara bertahap dibangkitkan. Ketika kekuatan naik mencapai tingkat tertentu, energi fluktuasi sekitarnya tiba-tiba berhenti mendadak. Pakaian bengkak di tubuh Xiaoyan tampaknya telah kaku dan tidak bergerak lagi. Jeda yang aneh dan tenang ini berlanjut selama hampir 10 detik. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Api berwarna hijau langsung berguling dan melonjak sebelum segera dan dengan cepat menghilang. Cahaya yang tajam tiba-tiba keluar dari matanya yang gelap. Dengan tubuhnya mempertahankan mode latihannya, Xiaoyan membuka mulutnya. Udara keruh berwarna agak hitam meludah keluar. Udara hitam melayang ke atas. Apapun yang menyentuh itu benar-benar berkarat. Ini terus meningkat sampai terkorosi lubang kecil di atap sebelum akhirnya berangsur berubah menjadi kehampaan di bawah sinar matahari. Setelah menghembuskan nafas yang keruh, cahaya pekat di mata Xiaoyan juga diam-diam menarik diri. Pakaian kaku sekali lagi menjadi lembut karena mereka terletak dekat dengan kulit Xiaoyan. Kekuatan mengesankan yang berlama-lama di dalam ruangan juga ditarik ke dalam tubuhnya. Bintang 7 Doshi. Saat dia dengan lembut mengencangkan tinjunya, perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit mabuk. Meskipun dia tahu bahwa atau itu menurut kecepatan di mana dia maju dari sebelumnya, dia cepat atau lambat akan maju ke level bintang 7. Namun, ia tidak berharap bahwa atau itu dengan hanya menyerap poison searing Dinalanji 3 kali akan cukup memadai baginya untuk menaikkan level. Energi dalam tubuh Doang sangat besar dan bergelombang. Aku hanya menyerapnya 3 kali, tapi energinya cukup untuk membuatku menaikkan level. Xiaoyan bergumam pelan. Tubuhnya memutar aneh, mendengar gelombang suara retak tulang yang jelas dari dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum puas. Transaksi ini tampaknya penawaran yang cukup bagus. Xiaoyan menempatkan kedua telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit energi. Tubuhnya terangkat ke atas dengan cara yang luas. Setelah itu, dia berguling di udara dan mendarat dengan lembut di tanah. Dia menepuk tangannya, melihat sekeliling dan bergumam dengan cemberut. Mengapa dia masih belum kembali? Xiaoyan merenung sejenak dan hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya dengan sia-sia. Dia lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Besok adalah saat Grand Meeting akan dimulai. Dia harus pergi ke asosiasi untuk menanyakan tentang berbagai jenis kompetisi di Grand Meeting dan metode di mana tes dilakukan sekarang, atau dia akan mulai dengan kaki yang salah. Setelah keluar dari penginapan, Xiaoyan berdiri di jalan dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat langkah kakinya dan berjalan menuju gedung besar dari Alchemist Association, di mana orang setidaknya bisa melihat sudutnya dari jauh. Selama berjalan di sana, Xiaoyan tertegun untuk menyadari bahwa atau itu beberapa jalan utama di kota sudah memiliki unit satria bersenjata lengkap berpatroli. Jelas, ini karena grand pertemuan alchemist yang akan segera dimulai. Lagi pula, jika keributan terjadi pada pertemuan besar seperti itu, akan ada banyak dampak besar yang berbeda pada kekaisaran. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran diperlukan untuk mencegah kemungkinan seperti itu. Ya, satria, orang dengan kuda armor bukan kavaleri tentara. Koreksi aku jika salah, tetapi cukup yakin satu-satunya kata bagi mereka adalah satria. Setelah perlahan berjalan melewati beberapa jalan lebar, asosiasi alchemist besar akhirnya muncul di pandangan Xiaoyan, mengintip pintu masuk yang bahkan lebih padat dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Dia tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada banyak alkemis yang ingin mengungkapkan kecemerlangan mereka di pertemuan besar ini. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Xiaoyan perlahan melintasi jejaknya dan memasuki asosiasi. Dia membalikkan langkahnya dan menerobos kerumunan manusia. Dia baru saja mengikuti aliran manusia dan memasuki asosiasi ketika gangguan terjadi tidak jauh di belakangnya. Tatapan sekitarnya dilemparkan over. Aliran manusia di depan telah berhenti masuk dan Xiaoyan ditancapkan di tengah. Dia tanpa daya menghela nafas.
sedikit mengernyit dan memutar kepalanya untuk melihat sumber keributan itu. Sumber keributan itu adalah kereta kuda yang memiliki aura mulia yang besar. Di depan kereta kuda, ada dua kuda yang memiliki rambut putih salju tanpa sedikit pun kotoran yang menariknya dengan tenang. Seekor binatang aneh yang memiliki api berwarna biru naik dari tubuhnya ditarik pada brokat kuning keemasan di sekitar kereta kuda. Binatang aneh itu berukuran besar dan memiliki penampilan ganas, memancarkan perasaan yang akan sedikit menakut-nakuti hati orang-orang yang melihatnya. Lambang kekaisaran. Menatap lambang binatang aneh yang namanya menghindarinya, Xiaoyan dengan lembut bergumam. Sebagai seorang warga kekaisaran Jiama, ia mampu mengidentifikasi kekaisaran imperialis Jiama Empire. Di sekeliling kereta kuda, ada lebih dari 10 orang yang terbungkus seluruhnya dengan jubah hitam yang menyertainya. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang berjubah hitam dan matanya mengecil. Dari perasaannya, 10 orang berjubah hitam ini benar-benar memberinya perasaan bahaya. Sungguh-sungguh layak menjadi keluarga kekaisaran Jiama Empire. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiaoyan berseru sedikit di dalam hatinya saat pandangannya dilemparkan ke tempat tirai kereta. Seorang berjubah hitam melangkah maju dan dengan hormat mengangkat gerbong kereta. Ketika orang berjubah hitam melakukan ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan orang berjubah hitam lainnya telah dengan cepat membentuk lingkaran tetap selama gerakan ringan, menjaga kereta kuda di tengah-tengah mereka. Pada saat yang sama, banyak tatapan yang setajam melang yang ditembakkan dari orang-orang berjubah hitam saat mereka menyapu ke depan dan belakang di depan kerumunan manusia yang penuh sesak di sekitarnya. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, giok salju putih seperti tangan yang lembut diperpanjang keluar dari gerbong. Ini dengan anggun memegang pegangan pintu kereta. Setelah itu, sosok cantik perlahan berjalan keluar dan muncul di pandangan semua orang. Orang yang muncul mengenakan gaun berwarna ungu yang memiliki garis berwarna perak tertanam di dalamnya. Penampilannya yang indah, di bawah pengaruh keluarga kekaisaran, samar-samar merembes keluar dari kehadiran mulia yang merupakan hak kesulungannya. Sabuk berwarna ungu dikenakan di pinggangnya yang sempit dan halus, menampilkan pinggang kecil dengan jelas dan tajam. Usianya tidak tampak sangat tua, muncul mirip dengan Xiaoyan sebelum dia mengubah penampilannya. Wajah cantiknya menampilkan senyuman, tampil elegan dan tenang. Namun, setiap kali tatapannya menyapu sekitarnya, Xiaoyan dapat menemukan bahwa atau itu wanita muda yang terlihat sangat anggun memiliki senyum aneh dan aneh yang muncul di matanya yang berair. Jelas, ini berbeda dari permukaan yang dia tunjukkan yang sepertinya menyukai ketenangan. Seorang wanita benar-benar tidak dapat dinilai dari penampilannya. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik tatapannya dan tidak lagi memandang wanita muda yang luar biasa ini. Ceka-ceka, gadis cantik apa? Menyaksikan wanita muda yang muncul, gelombang sorak langsung meletus dari kerumunan manusia di sekitarnya. Sejumlah tatapan panas dengan cepat terlempar. Meskipun status wanita itu sangat mulia, tampaknya tidak pantas untuk memanfaatkan kerumunan besar dan membiarkan mata mereka menjadi sedikit kurang ajar. Hihi, ini adalah putri kecil dalam keluarga kekaisaran Jiama Empire. Aku mendengar bahwa atau itu gurunya adalah wakil ketua Grandmaster Kiemia. Karena dia telah muncul di sini kali ini, aku pikir dia pasti datang karena Grand Meeting Alchemist. Ada cukup banyak individu yang berpengetahuan baik dalam kerumunan manusia yang berhasil mengidentifikasi wanita muda itu. Setelah melihat penampilannya, sepertinya dia tidak setua itu. Tapi dia sebenarnya di sini untuk bersaing di Grand Meeting. Bakat penyulingan putri kecil adalah sesuatu yang bahkan dipuji oleh ketua tanpa henti. Jangan hanya melihat usianya yang masih muda. Aku telah mendengar bahwa atau itu, setengah tahun yang lalu, dia sudah melangkah ke 3 alkemis tingkat. Mendengar ini, ada kegemparan langsung di kerumunan sekitarnya. Beberapa alkemis tua setengah baya mengangkat tangan mereka dengan wajah agak merah dan menutupi lencana tingkat di dada mereka karena malu. Dipersiapkan di kerumunan manusia. Xiaoyan mendengar percakapan orang-orang ini, dan sebuah kejutan melintas di wajahnya. Dia sekali lagi mengalihkan tatapannya ke wanita muda berpakaian ungu yang sedang berjalan ke asosiasi dengan dukungan orang berjubah hitam. Dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, memang, selalu ada seseorang yang lebih baik. Benar-benar tidak terduga bahwa atau itu wanita muda yang terlihat sangat lemah ini sebenarnya adalah seorang Tier 3 alkemis. Meskipun Xiaoyan terkejut di dalam hatinya, Xiaoyan tidak merasa bahwa atau itu ini sangat tidak terduga. Dengan fondasi yang kaya dari royalti kekaisaran Jiama, selama putri kecil ini memiliki bakat dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang alkemis, mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa ditumpuk ke gunung untuk dengan mudah membangunnya menjadi alkemis tingkat tinggi.
Terlebih lagi, dari kelihatannya, bakat putri kecil ini untuk menyempurnakan obat cukup baik. Oleh karena itu, memiliki pencapaian seperti itu sesuai dengan harapan. Di bawah perlindungan kelompok orang-orang berjubah hitam yang tubuhnya diselimuti oleh aura gelap dan dingin, wanita muda berpakaian ungu itu melewati kerumunan manusia yang penuh sesak tanpa menemui hambatan apapun. Setelah itu, dia menyombongkan diri ke asosiasi alchemist. Sebagai punggung wanita muda yang tampil elegan menghilang dari pandangannya. Xiaoyan mengangkat bahunya dan memutar tubuhnya sedikit, seperti seekor burung air tawar. Dia meremas melewati kerumunan manusia di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak ketika dia dengan cepat melompat ke bagian dalam asosiasi. Setelah menyingkirkan lapisan terakhir aliran manusia, daerah sekitarnya akhirnya menjadi luas. Dia mengamati aula yang luas dan menghembuskan nafas panjang, menyeka keringat di dahinya. Xiaoyan berjalan ke arah area barat aula seolah-olah dia telah berjalan di sana berkali-kali. Dua penjaga dari terakhir kali masih ada di pintu masuk ke daerah barat. Ketika mereka melihat Xiaoyan tiba, mereka tidak menghentikannya seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setelah membungkuk dan menyapanya, mereka tidak mengganggunya ketika dia masuk. Melihat situasi ini, ternyata Eotuo sudah memberi mereka instruksi khusus untuk Xiaoyan. Melihat bahwa atau itu penjaga tidak menghentikannya, Xiaoyan senang menyelamatkan beberapa masalah. Dia berjalan ke koridor dan perlahan menaiki tangga. Akhirnya, dia berhenti di luar kamar Eotuo dari terakhir kalinya. Dia mengetuk pelan di pintu, menunggu suara Eotuo dari dalam sebelum mendorongnya terbuka dan masuk. Hanya Eotuo yang duduk di ruangan itu. Pada saat itu, dia sedang memperhatikan Xiaoyan yang telah masuk dengan senyuman. Rekan kecil, kamu cukup tepat waktu. Xiaoyan tersenyum dan duduk di kursi di sebelah Eotuo. Dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil tertawa. Haha, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Tujuan aku untuk datang ke sini kali ini adalah untuk menanyakan tentang format kompetisi. Apakah itu dilakukan dengan menggambar banyak atau dengan cara lain? Menggambar banyak memiliki satu orang acak naik pada satu waktu. Ada banyak pesaing yang berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kompetisi bergantung pada banyak undian satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Eotuo menggelengkan kepalanya dengan senyum. Jarinya menggambar persegi panjang yang sangat besar di permukaan meja saat dia melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Semua ahli alkimia dalam kompetisi akan berpartisipasi pada saat yang sama di platform besar. Di sana, kamu akan memiliki beberapa putaran, dan persyaratan untuk kompetisi secara bertahap akan menjadi lebih sulit. Ketika saatnya tiba, itu akan seperti saringan yang menyaring partikel-partikel pasir, dengan cepat menyingkirkan yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang dapat tinggal paling lama adalah yang terbaik di antara para peserta. Siapapun yang bisa menonjol di antara krim tanaman akan menjadi pemenang terakhir. Oh, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Adegan ratusan atau ribuan alkemis meningkatkan api mereka dan menyempurnakan obat pada platform yang sama harus sangat spektakuler. Hehe, kamu benar-benar ingin melihat pemandangan semacam itu? Bukan? Jangan takut ketika saatnya tiba. Saat itu, ketika aku pertama kali berpartisipasi, aku juga terkejut. Grandmaster Eotuo tertawa, muncul untuk mengetahui apa yang dipikirkan Xiaoyan. Betul, ada name list di sini. Mengapa kamu tidak melihatnya? Ini semua pesaing dengan kemampuan hebat yang akan berpartisipasi dalam grand meeting ini. Eotuo mengambil gulungan kertas dari meja dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia segera menambahkan, ini adalah dokumen internal. Menurut aturan, aku tidak bisa membocorkannya kepada orang lain. Xiaoyan agak penasaran saat menerima gulungan kertas. Dia tersenyum dan mengangguk sambil perlahan menariknya terbuka. Name list panjang memiliki setidaknya 20 hingga 30 orang dengan kemampuan yang tidak buruk. Xiaoyan menyapu pandangannya ke atasnya dan alisnya tiba-tiba terangkat. Dia menyadari bahwa atau itu Yuling sebenarnya ada di daftar nama dan sangat dekat dengan puncak. Jelas, nama Pil Raja berhasil sor bukan hanya sesuatu yang diperoleh dari membual tentang. Putri kecil ini seharusnya yang berasal dari keluarga kaisar kan? Xiaoyan menunjuk putri kecil yang menduduki peringkat kelima dan bertanya, ya, apakah kamu pernah melihatnya? Aku telah melihatnya sebentar di pintu masuk barusan. Aku tidak berharap bahwa atau itu namanya begitu dekat ke depan. Xiaoyan tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan peringkatnya. Jangan meremehkan gadis itu. Di bawah dukungan kekuatan keluarga kekaisaran, dia memiliki begitu banyak kartu tersembunyi yang akan mempesona orang. Eotuo tersenyum dan mengingatkan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia melihat melalui informasi pada daftar nama dengan hati-hati sebelum mengembalikannya ke Eotuo. Pesaing memang sangat kuat. Hanya dengan menghitung 3 alkemis tingkat, sudah ada 13 dari mereka.
Sungguh sedikit merepotkan dan kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk ini. Aku hanya bisa banyak membantu kamu. Eoto mengangguk dan tanpa daya berkata. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, apakah grand meeting dimulai besok? Apakah aku masih perlu melakukan sesuatu sekarang? Haha, memang, kamu masih perlu melakukan sesuatu. Pertimbangkan ini tes terakhir sebelum kompetisi. Orang luar tidak memiliki babak ujian ini. Tetapi para pesaing yang direkomendasikan oleh kami, kepala cabang, harus melewati babak ini. Ini dapat dianggap sebagai semacam tes sebelumnya di mana asosiasi menilai kemampuan kami untuk memilih orang. Jika seseorang tidak dapat lulus tes ini, maka rekomendasi kami akan kehilangan pengaruhnya. Eoto berdiri, tersenyum dan berkata, ikuti aku. Di tempat ini, kamu akan dapat melihat beberapa lawan yang kuat di daftar nama. Ya, Xiaoyan mengangguk, berdiri dan mengikuti Eotuo. Mereka berdua berjalan keluar ruangan dan berjalan di sepanjang koridor yang tenang untuk sementara waktu. Begitu mereka berada di ujung, mereka mendorong membuka pintu di samping dan perlahan-lahan masuk. Cahaya kuat tiba-tiba ditembak saat mereka berjalan melewati pintu, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menyipitkan matanya. Dia akhirnya membukanya begitu dia beradaptasi dengan cahaya. Muncul di depan mereka adalah aula dalam yang luas yang didekorasi dengan cara klasik. Saat ini, aula bagian dalam memiliki beberapa orang yang berdiri berpasangan dan bertiga. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang ini dan agak tertegun untuk menemukan bahwa atau itu banyak dari orang-orang ini, yang tampak cukup muda, sebenarnya berada di level alkemis tingkat ketiga. Putri kecil kekaisaran yang dia lihat di pintu masuk utama beberapa waktu lalu juga ada di antara mereka. Tatapannya diputar sekali lagi dan dengan alis terangkat, akhirnya berhenti pada seorang pria muda tampan yang sedang berbicara dengan beberapa tier 3 alkemis. Liu Ling, mendengar suara pintu terbuka, semua orang di aula yang berbisik secara pribadi menghentikan percakapan mereka. Tatapan mereka berbalik ke arah pintu. Ketika mereka melihat Xiaoyan masuk, mereka semua sesaat tertegun. Tatapan mereka kemudian melayang ke arah lencana tier 2 alkemis di dadanya dan ekspresi mereka membawa beberapa ejekan. The Little Princess, yang bersandar di dinding, dikelilingi oleh beberapa alkemis dengan cara yang mirip dengan bintang yang melengkung di sekeliling bulan, juga melirik Xiaoyan. Namun, setelah dia melihat lencana tingkat di dadanya, dia benar-benar kehilangan minat. Dia dengan malas membungkuk dan lekuknya mengaitkan tatapan orang-orang di sekitarnya. Tatapan Liu Ling dengan malas menatap Xiaoyan. Pintu masuk yang terakhir juga telah menyebabkan Liu Ling sedikit terkejut. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun, senyuman lembut gelap muncul di wajahnya, muncul ke pelabuhan niat jahat. Xiaoyan menurunkan alisnya sedikit. Tatapan yang berbeda di aula besar tidak mempengaruhinya. Tangannya terkulai di depan lengan bajunya. Wajah acuh tak acuh seperti biksu tua. Namun, tawa dingin samar-samar muncul di dalam hatinya. Bab ke-292, memperbaiki. Hei, Odeo, apakah kamu juga membawa seseorang? Selama waktu itu suasana di aula sangat sepi. Tawa tua terdengar. Xiaoyan mengikuti suara itu dan mengalihkan tatapannya. Dia menyadari bahwa atau itu ada beberapa orang tua yang mengenakan jubah alchemist berdiri dengan senyum di atas panggung tinggi yang diposisikan di sisi kiri aula. Suara dari sebelumnya berasal dari salah satu pria tua berambut salju putih. Itu adalah wakil ketua asosiasi, Kiemia. Dia juga guru putri kecil. Eoto tersenyum dan melambai kepada pria tua itu sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Abaikan saja mata orang yang sombong ini. Mampu menjadi seorang alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu. Bakat mereka secara alami sangat luar biasa. Diharapkan bahwa atau itu mereka semua akan sedikit bangga. Mereka tidak akan memperhatikan mereka yang belum mencapai level mereka. Sebagian besar anak muda hari ini yang memiliki kemampuan seperti ini. Eotuo melirik orang-orang muda di aula, menepuk punggung Xiaoyan dan menghiburnya. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Ikuti aku untuk menemui orang-orang tua itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam kekaisaran Chiama. Saat Eoto berbicara, dia memimpin jalan menuju platform yang menjulang di samping. Xiaoyan ragu sejenak tetapi hanya bisa mengikuti. Eoto dengan cepat berjalan di atas platform yang tinggi. Dia tersenyum dan berbicara dengan orang-orang tua di sekitar usianya untuk beberapa waktu. Xiaoyan diam-diam berdiri di belakangnya dan tidak mengambil inisiatif apapun untuk melangkah maju dan menyapa mereka. Deo, apakah ini pesaing mewakili Black Rock City kamu kali ini? Setelah bercakap-cakap dengan senyum untuk sementara waktu, orang tua dengan rambut berwarna putih salju tersenyum saat dia melihat Xiaoyan berdiri ke samping dan bertanya. Xiaoyan mengangkat tatapannya sedikit.
Dia melihat pria tua ini yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di asosiasi alchemist. Dia mengenakan jubah alchemist yang sangat indah, sementara wajahnya yang penuh kerut berisi senyuman dan matanya yang agak sipit terlihat tenang dan lembut. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa tanpa aura yang terlalu istimewa. Dengan pengecualian jubah panjang yang mewakili statusnya dan 4 riak berwarna perak yang memancarkan cahaya aneh di dadanya. Namun, pria tua biasa ini menguasai hampir setengah dari kekuatan Alchemist Association. Karena Xiaoyan sedang menghitung Kiemir, yang terakhir juga melakukan hal yang sama padanya. Penampilan biasa Xiaoyan juga tidak memiliki poin yang luar biasa. Satu-satunya hal yang menyebabkan Kiemir merasa sedikit aneh adalah ekspresi tenang dari pihak lain. Mampu mempertahankan cara yang tak tergoyahkan ini, ketika diawasi oleh seorang alkemis tingkat 4 membutuhkan kekuatan mental yang cukup jarang terlihat di kalangan anak muda. Dia disebut Yan Xiao. Potensinya cukup hebat. Eo tua tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia beralih ke Xiaoyan dan sekali lagi membuat pendahuluan. Ini adalah wakil ketua asosiasi, Grandmaster Kiemir. Senang bertemu dengan kamu, wakil ketua Kiemir. Xiaoyan tersenyum dan membungkuk dengan sopan pada Kiemir. Kekeh, rekan kecil. Aku harap kamu tidak akan menyebabkan rekomendasi Eotuo menjadi tidak valid. Jika tidak, itu benar-benar akan menyebabkan dia kehilangan semua wajah lamanya. Melihat lencana 2 lapis di dada Xiaoyan, Kiemir tanpa dah menggelengkan kepalanya ke Eotuo di samping. Dalam suatu kompetisi pada level ini, seorang Titu alkemis akan mengalami kesulitan bahkan memasuki 20 teratas. Aku percaya bahwa atau itu aku setidaknya akan dapat lulus tes ini. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata, bagus bahwa atau itu kamu memiliki kepercayaan diri. Namun, karena semua orang yang direkomendasikan oleh kepala masing-masing cabang memiliki kemampuan yang sedikit lebih kuat, oleh karena itu, tes internal ini juga akan mengalami beberapa kesulitan. Kiemir menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku akan melakukan yang terbaik. Kekeh, sudah saatnya untuk memulai. Kita seharusnya tidak mengatakan omong kosong lagi. Kamu harus turun lebih dulu. Tesnya akan segera dimulai. Kiemir tersenyum dan berkata. Xiaoyan mengangguk, berbalik dan berjalan di peron. Setelah itu, di depan semua tatapan orang-orang muda di aula, dia berjalan menuju sudut dan berdiri dengan tangannya menjuntai ke bawah. Odeo, Black Rock City, kamu juga dianggap sebagai kota besar. Bukan? Tidak mungkin kamu tidak dapat menemukan seorang alkemis tingkat 3 muda. Mengawasi punggung Xiaoyan, Kiemir berbicara tanpa daya ke arah Eotuo di samping. Aku percaya dia. Dengan kedua tangannya dimasukkan ke lengannya yang luas, Eotuo berkata dengan senyum misterius. Kamu orang tua. Jika tidak ada seorang pun dari pihak kamu yang memiliki kinerja luar biasa di pertemuan besar, jangan salahkan kami karena telah mengurangi dana kamu tahun depan. Hal-hal ini harus dilakukan sesuai dengan buku-buku memiliki hubungan yang baik tidak akan membantu. Kiemir menggelengkan kepalanya dan berkata. Eotuo tersenyum dan mengangguk. Dia tidak terus khawatir tentang topik ini dan berkata, sekarang saatnya, mari kita mulai ujian. Mendengar ini, Kiemir tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah semua orang di bawah. Jarinya menunjuk ke depan aula. Ada banyak tirai berwarna hitam yang tergantung di dinding di sana. Di balik masing-masing tirai, ada kamar pribadi kecil. Itu ruang pemeriksaan kamu. Seperti yang diketahui semua orang, menyuling ramuan obat merupakan langkah yang sangat penting dalam menyempurnakan pil obat. Tes kami kali ini adalah menguji penyempurnaan bahan obat kamu. Pada platform di masing-masing ruangan kecil, bahan obat yang diperlukan untuk tes telah disiapkan. Apa yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan waktu tersingkat untuk menyempurnakan bahan obat menjadi kemurnian tertinggi yang dapat kamu capai. Ketika pasir di jam pasir benar-benar jatuh, mereka yang belum menyelesaikan penyempurnaan akan dianggap telah gagal dalam tes ini. Selain itu, bahkan jika kamu berhasil menyempurnakan bahan-bahannya, kami, orang-orang tua ini, akan menjadi hakim. Jika bahan obat yang telah kamu perbaiki tidak memenuhi standar kami, kamu juga akan dianggap telah gagal dalam tes ini. Hasil dari kegagalan adalah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi utama. Kiemir menunjuk ke jam pasir di atas meja. Dia melirik orang-orang muda di bawah dan tersenyum samar. Mendengar hukuman berat karena gagal, orang-orang muda di bawah saling berhadapan. Selain sejumlah kecil orang, ekspresi mereka masing-masing memiliki sedikit perubahan. Sambil menyapu pandangannya perlahan di bawahnya, Kiemir tiba-tiba berhenti di Xiaoyan yang berdiri di sudut dengan tangannya menggantung. Dia melihat wajah tenang dan tidak bisa menahan tercengang saat dia dengan tenang bergumam di dalam hatinya.
Apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan nyata? Baiklah, mulai. Perhatikan waktu jam pasir. Setelah mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, Qiemir bertepuk tangan saat dia tersenyum dan berkata, mendengar ini, semua orang di aula mulai bergerak dalam kelompok kecil saat mereka menuju ke sisi kiri mereka. Setelah itu, masing-masing menarik tirai hitam dan berjalan masuk. Xiaoyan juga memilih tirai hitam jauh dan hendak berjalan ketika tawa ditransmisikan dari belakangnya. Itu menyebabkan dia menghentikan langkahnya dan membalikan wajah tenangnya. Kekeh. Aku tidak menyangka bahwa atau itu saudara Yan Xiao juga akan dapat berpartisipasi dalam tes internal semacam ini. Kami tampaknya memiliki takdir yang mengikat kami bersama. Liu Ling berjalan lebih dekat ke Xiaoyan saat dia tersenyum dan berkata. Namun, senyum feminimnya menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit. Xiaoyan samar-samar meliriknya dan berkata, aku ditepi oleh seseorang untuk membuat angka. Bruder Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda. Meskipun tingkatan kamu tidak bisa. Kamu memiliki objek aneh seperti api surgawi. Aku pikir hasil kamu tidak akan terlalu rendah. Liu Ling menjelajah pandangannya di wajah Xiaoyan. Jujur berbicara, dia masih mempertahankan keraguan besar apakah Xiaoyan memiliki api surgawi. Bagaimanapun, ini hanya tebakannya. Meskipun dia secara pribadi bertanya pada Nalan Yanran, dia tidak memberikan jawaban yang tepat untuk masalah rahasia semacam itu. Xiaoyan tidak berkomitmen saat dia mengangkat bahunya sebelum menarik keluar tirai hitam dan berjalan masuk. Ini membuat Liu Ling berdiri di tempat yang sama dengan alisnya sedikit merajut bersama. Big Brother Liu, apakah kamu tidak akan masuk? Suara yang jelas terdengar di belakang Liu Ling. Putri kecil yang cantik berjalan mendekat, menatap Xiaoyan yang menghilang di balik tirai dan tersenyum manis. Aku baru saja bertemu seseorang yang aku kenal. Jika putri kecil memiliki minat, aku dapat memperkenalkannya kepada kamu. Liu Ling berkata dengan lembut sambil tersenyum hangat kepada putri kecil. Lupakan saja. Seorang alkemis tingkat 2. Aku tidak memiliki suasana hati sebaik dirimu. Putri kecil dengan malas menggelengkan kepalanya. Jelas, ketertarikannya terhadap Xiaoyan tidak sekaya Liu Ling. Setelah semua, terlepas dari identitas, kekuatan, penampilan dan lain-lain, Liu Ling jauh melebihi dia. Haha, terserah kamu. Liu Ling tersenyum. Cara putri kecil mengabaikan Xiaoyan menyebabkannya memiliki sukacita di dalam hatinya. Di klan Nalan, kakek Nalan sangat menghargai Xiaoyan, menyebabkan Liu Ling, yang selalu dihormati sebagai jenius, merasa tidak senang di hatinya. Aku akan masuk lebih dulu. Kakak Liu Ling lebih baik tidak kalah dengan aku. Putri kecil cakep berkedip pada Liu Ling sebelum memasuki ruangan bertirai hitam dengan cara ringan dan lincah. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengamati aula yang menjadi kosong dan tidak menunda lagi. Dengan langkah yang nyaman, dia masuk ke balik tirai hitam. Sikapnya yang santai menyebabkan Qiemir dan yang lainnya di panggung tinggi untuk menganggukkan kepala mereka. Pertanyaan tes kali ini cukup bagus. Memurnikan bahan-bahan obat tidak hanya merupakan langkah penting dalam memurnikan obat, tetapi juga menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan api. Benda yang sangat kecil ini seharusnya bisa secara kasar menguji beberapa kemampuan dari teman-teman kecil ini. Mengamati aula besar yang kosong, Eoto berbalik dan berkata sambil tersenyum ke arah Qiemir. Qiemir tersenyum dan mengangguk. Dia duduk di kursi di samping, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Dengan senyuman, dia berkata, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang akan dapat mengeluarkan bahan obat yang dimurnikan dengan kemurnian tertinggi. Melewati tirai hitam, sebuah ruangan kecil muncul di pandangan Xiaoyan. Ruangan itu tidak luas, tapi cukup elegan dan rapi. Di dekat dinding kamar kecil, ada sebuah platform batu hijau persegi. Jam pasir ditempatkan di atas platform batu bersama dengan beberapa bahan obat yang ditempatkan dengan rapi. Berjalan ke sisi platform batu, tatapan Xiaoyan melayang di beberapa bagian bahan obat arang hitam seperti kejutan jelas menerangi matanya. Dia bergumam pelan. Ini sebenarnya adalah daun besi hitam spiritual yang merupakan salah satu bahan yang paling tahan terhadap panas. Benda ini benar-benar menghabiskan energi seseorang selama penyempurnaan. Orang-orang tua ini benar-benar tidak membiarkan orang lain memiliki kedamaian pikiran. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan jarinya menggosokkan cincin penyimpanannya dengan lembut. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja. Xiaoyan mengambil Black Iron Spiritual Leaf, meletakkannya di tangannya dan meremasnya. Setelah itu, alisnya ditekan rapat. Dia bermasalah. Apakah dia harus menggunakan Green Lotus Core Flame? Setelah merenung sejenak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menggunakan kartu tersembunyi selama tes pada tahap awal. Jika dia menggunakan Green Lotus Core Flame pada tes yang mudah,
Tidak diragukan lagi seperti menggunakan palu godam untuk menyembelih ayam. Dengan jentikan lembut di jarinya, sebuah pil berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya. Xiaoyan melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Setelah itu, dia meledak. Sekelompok api berwarna ungu segera melonjak keluar dan diadakan di telapak Xiaoyan. Memegang gugusan api ungu ini, Xiaoyan tersenyum lembut karena dia telah menelan api ungu saat itu. Dia masih bisa mengendalikan nyala dengan keakraban yang lebih besar sekarang. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kontrol yang tinggi yang dia miliki untuk nyala hijau. Seharusnya tidak terlalu besar masalah untuk memperbaiki Black Iron Spiritual Leaf. Kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan-lahan meluas keluar dari tubuhnya dan mengendalikan kumpulan api berwarna ungu ini saat perlahan-lahan dituangkan ke dalam kuali. Segera, suhu dingin kuali dingin mulai meningkat. Api berwarna ungu melambung dan menggeliat di dalamnya. Xiaoyan menatap api berwarna ungu cerah dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan Black Iron Spiritual Leaf meninggalkan tangannya dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Api ungu melompat ke atasnya dengan bergejolak, membungkusnya dan mulai kalsinasi intens. Xiaoyan 10 jari secara fleksibel menari di depannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan, yang telah menjadi lebih halus dalam kendali dirinya, sebenarnya secara bertahap menutup matanya. Dia sepenuhnya mengandalkan perasaannya untuk mengendalikan pembakaran api. Selama waktu penyempurnaan, pasir di jam pasir di atas meja perlahan menurun. Bab ke-293, masukkan ke tes. Di aula yang tenang, Kie Mir, yang duduk di platform tinggi, menutup matanya saat dia beristirahat. Di atas meja di depannya berdiri jam pasir dengan pasir jatuh di dalamnya. Setelah suasana tenang bertahan untuk waktu yang tidak diketahui, Kie Mir adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia melirik jam pasir di mana separuh isinya telah jatuh. Dia bergerak sedikit saat dia terbatuk lembut. Saat suara lembut Kie Mir terdengar, Eoto dan yang lainnya juga membuka mata mereka. Mereka mengangkat mata mereka dan memeriksa ruangan sebelum berkata sambil tertawa. Sepertinya ujian kali ini cukup sulit. Hingga saat ini, belum ada yang benar-benar keluar. Orang dengan kemampuan ingin meningkatkan derajat kemurnian sebanyak mungkin, sementara orang dengan kemampuan yang buruk merasa tertekan dengan cara memperbaiki bahan selama waktu yang dialokasikan. Oleh karena itu, adalah wajar bahwa atau itu tidak ada yang keluar dalam periode singkat ini. Waktu. Kie Mir tersenyum dan samar-samar menjawab. Menurut kamu, siapa yang dapat memperoleh hasil terbaik? Eoto menganggukkan kepalanya, mengangkat cangkir teh di depannya dan menyesapnya sebelum bertanya sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakan. Tangan Kie Mir yang lembut mengerut lembut di sandaran tangan kursi. Dia merenung sedikit sebelum berkata, dari bagaimana aku melihatnya, kemungkinan Liu Ling adalah yang tertinggi. Dia memiliki bakat yang cukup bagus. Selama bertahun-tahun ini, dia juga belajar hampir 30 hingga 40% pengetahuan Guhe. Cukup baginya untuk menjadi yang terbaik di generasinya. Haha, putri kecil juga tidak buruk. Landasan keluarga kekaisaran sangat padat. Jika seseorang mengatakan bahwa atau itu mereka tidak menyiapkan beberapa kartu tersembunyi untuknya kali ini, tidak satupun dari kami akan percaya orang itu. Eoto berkata sambil tersenyum. Meskipun bakat gadis itu cukup bagus, dia jauh lebih lemah dalam hal pengalaman ketika dibandingkan dengan Liu Ling. Jika dia tidak menggunakan kartu-kartu tersembunyi itu, dia harus sedikit lebih rendah daripada Liu Ling. Ini hanya tes pertama. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menggunakan kartu tersembunyi miliknya. Oleh karena itu, Liu Ling memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan hasil terbaik. Ketika berbicara tentang murid kesayangannya, Kie Mir memiliki senyum lain di wajahnya saat dia berbicara. Eoto tersenyum. Sudut matanya melirik ruangan kecil yang ditutupi oleh tirai hitam di mana Xiaoyan berada di. Dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, aku ingin tahu apa jenis hasil yang akan diperoleh Xiaoyan. Aku berharap itu tidak akan terlalu rendah. Bakatnya pasti tidak kalah dengan Liu Ling atau putri kecil. Mengapa? Oh Deo, apakah kamu masih berpegang pada harapan? Meskipun tindakan Eotuo sangat halus, itu tetap tidak gagal untuk menghindari pemberitahuan Kie Mir. Segera, yang terakhir menggelengkan kepalanya agak tanpa dah. Terlepas dari seberapa hebat bakat Yan Xiao, seorang Titu alkemis akan mengalami kesulitan berjuang untuk kemenangan melawan 3 alkemis tingkat ini. Kekeh, Eotuo tertawa, tetapi tidak berdebat dengan Kie Mir. Dia meletakkan kedua tangannya bersamaan dan meletakkannya di lututnya sebelum menggoyang kursi yang miring saat dia diam-diam menunggu hasil tes. Melihat keheningan Eotuo, Kie Mir juga tidak mengatakan hal lain. Dia menghela nafas pelan sebelum mengalihkan tatapannya sekali lagi ke ruang kosong.
Jantungnya perlahan menghitung tetesan pasir yang menandai waktu. Ketika pasir di jam pasir jatuh sampai hanya seperempat yang tersisa, tirai hitam bergerak tiba-tiba. Segera, beberapa tatapan di platform tinggi langsung ditembak dan menatap tajam pada tirai hitam itu. Sebuah tangan terulur dari tirai hitam dan menariknya ke samping. Dengan senyum feminin, seorang pria muda yang tampan perlahan keluar. Itu memang dia, mengincar pria muda dengan sosok tinggi dan lurus. Eotu dan yang lainnya sejenak kosong. Mereka saling bertukar pandang dengan Kiemir sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepala mereka segera. Murid yang diajar oleh Gu He memang memiliki beberapa keterampilan. Liu Ling melangkah keluar dari balik tirai hitam. Setelah itu, dia berhenti di tengah aula dan tersenyum pada Kiemir dan yang lainnya di panggung tinggi. Dia kemudian membungkuk elegan dengan cara yang sangat sopan. Tidak lama setelah Liu Ling keluar, seorang tokoh halus dengan cepat melompat keluar dari balik tirai hitam. Ketika dia melihat Liu Ling yang sudah berdiri di tengah aula, kekecewaan segera muncul di wajahnya yang indah. Dia perlahan berjalan ke tengah aula dan berteriak seperti yang dia katakan. Big Brother Liu, aku tidak menyangka bahwa atau itu kamu akan menjadi sangat cepat. Hehe, putri kecil, kamu juga tidak lambat. Liu Ling tersenyum dan berkata, meskipun kamu lebih cepat dariku, ramuan obatmu mungkin tidak semurni milikku. Little Princess dengan lembut mendengus dan berkata sambil melambaikan kepalan salju putihnya. Liu Ling mengangguk dan tersenyum tanpa berbicara. 2 hingga 3 menit setelah putri kecil muncul, tirai hitam yang tenang segera dibuka satu demi satu. Seolah-olah reaksi berantai telah terjadi. Banyak tokoh manusia keluar dari dalam diri mereka dan akhirnya berdiri di aula. 13 orang pertama yang keluar dari tirai hitam semua memiliki lencana 3 alkemis tier di dada mereka. Jelas, dalam hal pemurnian, mereka jauh melampaui para alkemis tingkat 2. Setelah 13 orang ini muncul, tirai hitam berhenti bergerak. Hanya 10 menit kemudian ada orang-orang yang keluar satu demi satu dari balik tirai hitam. Semua orang ini, tanpa kecuali, adalah tingkat 2 alkemis. Ketika tier 2 alkemis yang keluar ini melihat 13 tier 3 alkemis yang berdiri dengan dada mereka terengah-engah dan kepala mereka terangkat tinggi di tengah aula, mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Segera, mereka tampak agak kesal ketika mereka berdiri di belakang. Jelas, setelah tes awal ini, mereka secara kasar tahu jarak mereka dari para pesaing unggulan ini. Saat tirai hitam berulang kali bergerak, pasir di jam pasir menuangkan ke titik di mana itu akan menjadi kosong. Namun, alis mata Eoto ditekan rapat. Ini karena sampai sekarang, Xiaoyan belum muncul. Apa yang dilakukan si kecil ini? Jangan katakan padaku bahwa atau itu dia belum menyelesaikan penyempurnaannya. Mustahil, dengan kemampuannya. Bahkan jika dia tidak dapat mengejar pesaing teratas seperti Liu Ling, dia seharusnya tidak tertinggal sejauh itu. Tangan Eoto memegang sandaran tangan saat dia bergumam dengan agak cemas di dalam hatinya. Di satu sisi, Kiemir melihat teman lamanya yang cemas dan tidak bisa tidak menghela nafas. Dia menepuk punggung temannya dengan penghiburan, berdiri di tempat pertama di kerumunan. Wajah Liu Ling membawa senyum samar saat dia melihat sekeliling aula. Ketika dia tidak melihat sosok Xiaoyan, tawa dingin dan cemoohan segera melonjak dari daerah mata yang dalam. Seiring waktu berlalu, ruang besar yang kosong sekali lagi menjadi penuh. Namun, semua orang tetap diam. Banyak tatapan spontan berhenti di tirai hitam di mana Xiaoyan telah masuk. Pada saat ini, dari semua pesaing, hanya Xiaoyan yang belum keluar. Pasir di jam pasir datang jatuh ke bawah. Alis Eoto ditekan bersama sampai hampir membentuk garis. Hei, Big Brother Liu, apakah itu temanmu? Penampilannya sangat buruk. Mengamati ekspresi aneh Eoto di panggung tinggi, putri kecil menoleh dan tertawa lembut kepada Liu Ling. Haha, putri kecil sedang bercanda. Dia dan aku hanya bertemu beberapa kali. Kami jauh dari apa yang dianggap sebagai teman. Liu Ling tertawa dengan lembut. Itu benar. Dengan kemampuan dan kebanggaan kamu, tampaknya kamu tidak pernah berteman dengan mereka yang tidak memiliki potensi apapun. Putri kecil tersenyum. Kata-katanya sangat tajam. Berasal dari keluarga kekaisaran di mana orang bersekongkol dan berkelahi satu sama lain. Dia berpikir bahwa atau itu hanya mereka yang memiliki kemampuan yang dapat dia perlakukan dengan serius yang memenuhi syarat untuk dipandang sebagai seorang teman. Seorang tier biasa 2 alkemis tidak memiliki kemampuan baginya untuk menurunkan dirinya sendiri. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya sekali lagi melirik tirai hitam yang masih tidak memiliki momen apapun. Dengan tawa mengejek, dia akhirnya berhenti terus memperhatikan dan mengalihkan tatapannya pada platform tinggi. Pasir di dalam jam pasir sudah benar-benar jatuh. Oleh karena itu,
Kiemir tanpa ada menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa atau itu pesaing yang direkomendasikan oleh Eotuo sangat tidak kompeten sehingga dia benar-benar gagal melewati tes awal. Dia menghela nafas, berdiri, ingin mengumumkan bahwa atau itu penyempurnaan telah selesai. Eotuo di samping juga merasakan tindakan Kiemir. Ekspresinya menjadi sedikit pahit tapi dia tidak punya metode untuk menghentikannya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dia bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Baiklah semuanya, aku akan mengumumkan bahwa atau itu waktunya. Maaf aku terlambat. Saat Kiemir akan mengumumkan akhir dari kehalusan itu, sebuah suara yang tenang tiba-tiba keluar dari balik tirai hitam itu. Segera, sosok hitam menarik keluar tirai hitam dan perlahan berjalan keluar dengan wajah tenang. Dia melihat wajah tercengang Kiemir mengenakan dan membungkuk sedikit. Mendengar suara tenang ini, Eotuo tiba-tiba kamu menundukkan kepalanya. Dia menatap tajam pada Xiaoyan yang tampak agak terburu-buru saat dia berjalan keluar dari balik tirai hitam. Namun, batu besar yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh. TSK. Aku tidak menyangka dia bisa terburu-buru selama waktu terakhir ini. Betapa beruntung. Tapi bahan obat yang tergesa-gesa sepertinya tidak akan sangat bagus. Putri kecil memperhatikan Xiaoyan yang baru saja keluar dengan minat dan dengan lembut berkata, dia akan dieliminasi jika dia tidak baik. Itu sesuatu yang sangat umum. Grand Meeting adalah singkat dari hampir semua hal, tetapi tidak kekurangan pesaing. Liu Ling menyipitkan matanya saat dia melirik Xiaoyan dan tertawa samar. Berdiri di platform tinggi, Kiemir menatap Xiaoyan yang akhirnya muncul. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan menyaksikan Eotuo yang menghela nafas lega. Dalam hatinya, dia diam-diam berkata, meskipun dia berhasil terburu-buru, tetapi melihat bahwa atau itu dia hampir berhasil, kemungkinan hasilnya tidak akan terlalu ideal. Sayang sekali. Poor old El memutar kepalanya. Kiemir menepuk kepalanya dan menarik kembali semua tatapan aneh yang menatap Xiaoyan. Dia dengan lembut berdehem sebelum berkata dengan suara yang dalam. Karena semua orang telah keluar tepat waktu, maka kita akan mulai mempersiapkan untuk bagian berikutnya dari ujian. Seperti yang dia katakan, Kiemir mengambil beberapa langkah ke depan dan mengangkat kain hitam yang terletak di peron. Seketika, dia mengungkapkan mesin presisi yang memiliki cahaya berkedip. Ini adalah alat pengukur kemurnian yang dibangun oleh beberapa pandai besi terkenal yang disewa oleh asosiasi alkemis kami. Hal ini dapat secara akurat menguji kemurnian bahan-bahan yang telah kamu peroleh. Kiemir mengusap mesin hitam gelap, menunjuk ke sebuah alur dan berkata, ini adalah tempat bagi kamu untuk meletakkan bahan-bahan yang akan diukur. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke layar. Beberapa karakter berulang kali menyala di atasnya. Tempat ini akan mengungkapkan tingkat kemurnian. Ini dari 10 poin. 10 poin adalah yang tertinggi, sementara 1 poin adalah yang terendah. Kamu perlu 4 poin untuk lulus. Baik, sekarang, kamu semua akan menempatkan daun besi hitam spiritual yang telah kamu sempurnakan ke dalamnya. Ingat, sebelum kamu memasukkannya, akan lebih baik jika kamu memberitahu kami berapa kali kamu memperbaikinya. Setiap kali bahan obat itu dimurnikan, kesulitan melakukannya akan menjadi beberapa kali lebih keras daripada yang terakhir kalinya. Sebagai contoh, bahkan dengan kekuatan Kiemir, dia paling bisa menyuling Black Iron Spiritual Leaf. Ini berulang-ulang selama 10 kali. Jika dia melakukan lebih dari itu, dia akan menyia-nyiakan usahanya tanpa mendapatkan manfaat apapun. Mari kita mulai. Kiemir bertepuk tangan dengan lembut. Kelompok 4 alkemis tingkat berdiri dari kursi mereka dan datang ke depan instrumen pemeriksaan. Mereka tampak agak penasaran ketika mereka menunggu pembukaan hasil. Saat kata-kata Kiemir jatuh, semua orang di aula saling melirik. Akhirnya, seorang alkemis tingkat 3 yang berada di dekat bagian depan antrian berjalan maju dan mengambil sebotol giok yang menyimpan daun besi hitam spiritual dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menempatkannya ke dalam alur. Dia menghadapi Kiemir dan yang lainnya di atas dan berkata dengan hormat. Wakil Ketua Pak, dengan kemampuanku, aku hanya bisa menyaring daun besi hitam spiritual 3 kali. Kiemir mengangguk sedikit. Mampu melakukan 3 perbaikan efektif pada Black Iron Spiritual Leaf dapat dianggap sebagai hasil yang tidak buruk. Menurut perkiraannya, kemurnian yang dimiliki oleh pria muda ini telah mencapai sekitar 5 poin atau lebih. Seperti yang telah diharapkan oleh Kiemir. Setelah mesin itu berkedip beberapa kali, monitor segera mengungkapkan 5 besar. 5 poin, kamu lulus ujian. Selamat, melihat kata merah darah. Kiemir mengangguk dan tertawa. Berikutnya, 4 poin. Berlalu,
Seorang alkemis tingkat 2 didorong ke depan dan dengan cepat menyiapkan segalanya. Sesaat kemudian, kata 4 yang muncul di monitor menyebabkan dia bersukacita saat ia menghembuskan napas. Setelah itu, dia menepuk dadanya dan pindah ke satu sisi. Berikutnya, 5 poin. Berlalu, berikutnya, 3 poin. Gagal. Setelah beberapa orang yang telah lulus, akhirnya ada tingkat 2 alkemis yang mundur dengan ekspresi kalah. Ketika waktu untuk pemeriksaan mengalir, Liu Ling akhirnya bergerak dengan santai ke sisi mesin pemeriksaan di bawah fokus semua orang. Setelah itu, ia mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati ditempatkan ke dalam alur. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dan tersenyum pada Kiemia. Aku memiliki kemampuan terbatas. Aku hanya bisa memolesnya 6 kali. Begitu kata-kata Liu Ling keluar dari mulutnya, semua orang di ruangan itu langsung tercengang. Saat itu, mereka sedang gempa. Tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi juga Kiemir dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi bertukar tatapan takjub. Mampu memperbaiki Black Iron Spiritual Leaf 5 kali setidaknya akan membutuhkan kemampuan tingkat puncak tingkat 3 alkemis. Tingkat puncak tingkat 3 alkemis tingkat tertinggi dalam tier 3. Jika seseorang maju lebih jauh, seseorang akan mencapai tingkat 4. Kiemir menghela nafas pelan. Tatapannya beralih ke monitor. Di sana, cahaya berkedip selama beberapa waktu sebelum 7 besar perlahan muncul. 7 poin. Selamat, kamu telah lulus. Kiemir menghembuskan napas lembut sambil tersenyum dan berkata. Liu Ling tersenyum dan menggerakkan tubuh luhurnya ke satu sisi. Off dan pada, tatapannya akan melayang ke arah orang terjauh di belakang di mana Xiaoyan beristirahat dengan mata tertutup. Dengan yang diciptakan oleh Liu Ling, sisa yang mengikuti di belakang tidak diragukan lagi tampak sangat biasa. Orang-orang yang hanya bisa memperbaikinya 2 atau 3 kali datang satu demi satu. Mereka tidak dapat menghubungkan ke jantung Kiemir dan yang lainnya. Kebodohan terus berlanjut sampai giliran Little Princess di mana akhirnya rusak. Wanita muda yang cukup muda ini sebenarnya mampu menyempurnakan daun besi hitam spiritual sebanyak 5 kali. Namun, karena beberapa masalah sebagai akibat dari kurangnya pengalamannya, nilai yang dia peroleh lebih buruk daripada Liu Ling dengan 0,5 poin. Setelah putri kecil, ada beberapa pesaing unggulan dengan kemampuan yang cukup bagus dan berhasil mencapai 6 poin masing-masing. Namun, ketika orang-orang ini dibandingkan dengan Liu Ling, mereka tidak diragukan lagi bernasib sedikit lebih miskin. Melihat situasi ini, orang dengan hasil terbaik pasti adalah Liu Ling. Saat para kandidat pergi bergantian, bagian tengah dari aula besar sekali lagi mulai secara bertahap menjadi kosong. Sesaat kemudian, hanya Xiaoyan yang dibiarkan berdiri sendirian di tengah. Yan Xiao, giliranmu. Melihat Xiaoyan, yang matanya tertutup seolah-olah dia sedang tidur, Kiemir tanpa membuka mulutnya dan mempercepatnya. Mendengar desakan suara, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia dengan malas mengamati sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti pada Liu Ling yang tersenyum saat dia menatapnya. Xiaoyan tersenyum sama. Setelah itu, dia melemparkan pandangan yang menghibur ke arah Eo Tuo yang cemas. Xiaoyan menaiki beberapa anak tangga dengan langkah lebar sebelum berhenti di sisi mesin pemeriksaan. Dia mengambil botol giok yang berisi bubuk yang disempurnakan dari daun besi hitam spiritual. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke dalam alur di bawah Kiemir dan yang lain berkata tanpa ekspresi. Orang kecil, berapa kali kamu menyuling bahan ini? Melihat bahwa atau itu Xiaoyan, yang kepalanya menunduk, tidak memiliki niat membuka mulutnya untuk berbicara, Kiemir hanya dapat mengambil inisiatif untuk bertanya. Sudah berapa kali? Xiaoyan sedikit mengernyit dan ragu sejenak. Dia kemudian berkata dengan ragu. Sepertinya, 8 kali. Diam. Aula besar menjadi senyap seperti kematian pada saat ini. HMP, teman bodoh. Apakah dia berpikir bahwa atau itu kata-kata seperti itu dapat dilaporkan secara acak? Menjadi sama kerasnya, tercekat oleh kata-kata Xiaoyan ini. Putri kecil akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan dingin mengejek. Dia tidak percaya bahwa atau itu seorang alkemis tingkat 2 benar-benar akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki Black Iron Spiritual Leaf 8 kali. Namun, sebelum senyuman dingin di wajah cantik putri kecil benar-benar menghilang, itu tiba-tiba menegang pada saat berikutnya. Ini karena merah besar 9 telah muncul perlahan di monitor mesin pemeriksaan. 9 poin. Ketika mereka melihat jumlah besar merah terang, Kiemir tiba-tiba merasa bahwa atau itu hatinya langsung menyusut erat. Bab ke-294. Selesai. Diam. Keheningan seperti kematian. Aula yang semula hidup dalam sekejap menjadi benar-benar tenang. Cahaya merah terang yang berkedip di mesin pemeriksaan melintas di wajah semua orang,
membuat ketajaman yang lucu. Eoto menyaksikan monitor yang berkedip-kedip dengan ekspresi tertegun. Hatinya, yang merasa sedikit tak berdaya di kinerja awal show yang tampaknya telah mengalami perubahan drastis. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki Black Iron Spiritual Leaf selama 8 kali adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan beberapa alkemis yang baru saja memasuki Tier 4. Perlu diketahui bahwa atau itu dengan kemampuan pengendalian nyala Eotuo, dia hanya bisa memperbaiki bahannya 9 kali. Peak of Tier 3 mulai dari Tier 4, lompatan besar seperti Doshi ke Dadoshi namun Xiaoyan benar-benar mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Dia takut bahwa atau itu bakat pelatihan ini hanya bisa menggunakan satu kata untuk dijelaskan. Mengerikan. Eotuo tidak pernah meremehkan bakat Xiaoyan untuk pil penyulingan. Namun, kinerja Xiaoyan masih membiarkan dia mengerti bahwa atau itu rasa hormatnya yang tinggi untuk Xiaoyan masih rendah. Tampaknya orang ini sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis tingkat 3. Dia menyembunyikannya sangat dalam, menyebabkan diriku yang dulu sangat khawatir. Eotuo bergumam dalam hatinya. Dia mengamati wajah tenang pria muda di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Di dalam aula besar, suasana hening berlangsung lama sebelum akhirnya dan secara bertahap meredah. Banyak tatapan berbeda yang mengandung rasa hormat, rasa ingin tahu, iri hati, dan lain-lain. Berulang kali ditembak di bagian punggung yang kurus. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani menampilkan jenis mata yang mereka gunakan ketika Xiaoyan telah masuk beberapa waktu lalu. Sang putri kecil menggigit bibir merahnya sementara syak di matanya perlahan ditarik. Tatapannya menyapu Xiaoyan ketika dia mengingat sikapnya dari sebelumnya. Beberapa ketidakberdayaan dan kemarahan melintas di matanya. Orang ini dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membiarkan orang memandang rendah dirinya. Apakah dia seorang masokis? Tentu saja. Dengan kemampuan yang Xiaoyan miliki saat ini, putri kecil secara alami hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia jelas mengerti bahwa atau itu dengan sikap sebelumnya. Dia pasti telah menyebabkan Xiaoyan merasakan ketidaksukaan untuknya di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak memilih untuk segera melangkah maju untuk meminta maaf dan menjilatnya. Meskipun Xiaoyan mungkin adalah pesaing unggulan yang luar biasa yang memiliki kekuatan, itu tidak cukup baginya. Sebagai putri kecil dari keluarga kekaisaran, untuk dengan rendah hati mencoba untuk berteman dengannya. Namun, sejujurnya berbicara, kehilangan kesempatan untuk menyeberang dengan orang yang luar biasa seperti itu menyebabkan putri kecil merasa sedikit pahit di hatinya. Sementara putri kecil diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Wajah tampan Liuling di sampingnya berganti-ganti antara menjadi gelap dan jernih. Matanya menatap skor berwarna merah yang berkedip-kedip. Melihat sikapnya, tampaknya dia sangat meragukan keaslian mesin ujian. 9 poin. Surga, itu lebih tinggi dari dia dengan 2 poin penuh. Ini adalah sesuatu yang Liuling bangga memiliki kesulitan untuk menerima. Semua orang di aula memiliki ekspresi berbeda di bawah hasil mengejutkan ini, dan mereka semua sangat tertarik sekarang. Kiemir terbatuk dengan lembut dan membangunkan semua orang dari kondisi membosankan mereka. Matanya memberikan tampilan yang rumit saat dia menatap pria muda dengan penampilan biasa. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya aku sudah sangat tua. Aku hampir, tapi teman muda Yan Xiao menyembunyikan kemampuannya sangat dalam. Dengan kemampuan kamu ini, lencana 2 lapis tidak ada kamu agak tidak sebanding dengan status kamu. Setelah tingkat yang agak menakutkan dari Xiaoyan, cara Kiemir digunakan untuk memanggilnya juga mulai memiliki beberapa perubahan. Terlepas dari kekuatan sebenarnya Xiaoyan, hanya tampilan penyempurnaan bahan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan alkemis biasa. Selain itu, usia dan potensi Xiaoyan saat ini adalah alasan sebenarnya untuk Kiemir untuk benar-benar melihatnya dengan serius. Pada sekitar usia 20, ia mampu memperbaiki daun besi hitam spiritual 8 kali. Apakah mungkin bahkan Gu He saat itu tidak bisa melakukan hal seperti itu? Dan, yang paling penting, kekuatan seperti apa yang dilakukan gurunya di belakang Xiaoyan, jika dia bisa mengajar murid yang luar biasa seperti itu? Jelas merasakan beberapa perubahan sikap samar dalam nada pihak lain. Xiaoyan dengan tenang tersenyum. Wakil ketua pasti sedang bercanda. Aku hanya sedikit bagus dalam mengendalikan api. Yang lain tidak layak disebut. Setelah tes ini yang mengejutkan seluruh tempat, Kiemir secara alami tidak lagi percaya kata-kata seperti itu dari Xiaoyan. Dia tersenyum dengan persetujuan. Hanya berpikir bahwa atau itu Xiaoyan hanya mencoba untuk terus menyembunyikan kemampuannya. Oh Deo, kamu memiliki visi yang sangat bagus.
Kiemir memutar kepalanya dan menepuk pundak Eotuo yang telah pulih dari keterkejutannya saat dia berkata sambil tersenyum. Ini juga jauh melebihi harapan aku. Aku tidak berharap bahwa atau itu hanya dalam setahun. Anak kecil ini telah meningkat ke tahap seperti itu. Saat itu, ketika dia mengambil tes untuk tingkat 2 alkemis di asosiasi aku, dia sangat jauh dari apa dia sekarang. Kecepatan peningkatan ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Eotuo merasa sangat baik karena tatapan iri tua di sekitarnya, dia masih tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Lupakan, mari jangan pedulikan ini sekarang. Pertama-tama kami harus mengumumkan hasil tes. Eotuo mengusap jenggot putihnya. Dia melihat wajah tenang Xiaoyan dan tidak terus terjerat oleh masalah ini. Sebaliknya, dia menyuarakan sebuah pengingat. Apakah kita masih perlu mengumumkannya? Nilai Yan Xiao adalah yang terbaik. Liu Ling adalah yang kedua. Diikuti oleh Yue. Selain orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan, sisanya dapat dianggap telah berlalu. Kiemir tersenyum. Segera berbalik dan menghadapi Xiaoyan dan para pesaingnya. Dia berkata dengan serius. Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang telah lulus tes internal asosiasi. Besok akan menjadi waktu ketika tes dimulai. Kamu semua harus jelas bahwa atau itu dalam pertemuan besar seperti itu. Akan ada beberapa alkemis yang luar biasa dari negara lain di samping para alkemis dari negara kita yang berpartisipasi. Demikian pula, kemampuan mereka tidak dapat diremehkan. Kamu semua harus melakukan yang terbaik untuk menekan mereka. Kalau tidak, jika para alkemis dari negara lain akan mengambil juara dari kompetisi besar kerajaan kita, itu benar-benar memalukan. Iya nih, ditempatkan dengan topi besar membawa kehormatan bagi negara. Beberapa pemuda yang belum melihat dunia segera merasakan darah mereka mendidih. Respons yang bersemangat bergema-menggema di seluruh aula. Dengan kedua tangan dengan malas dimasukkan ke lengan bajunya, Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan beberapa orang muda di sekitarnya yang emosinya melonjak. Selain Liu Ling dan beberapa lainnya, sebagian besar alkemis memiliki tingkat kemerahan yang sangat tinggi di wajah mereka. Sudut mata Xiaoyan melirik wajah agak muram Liu Ling. Sudut mulutnya terangkat. Jelas, orang ini masih menyimpan dendam karena kalah dalam ujian. Jari Xiaoyan secara acak menjentik di lengan bajunya. Pidato penuh semangat Kiemir ini tidak memiliki efek sedikitpun pada Xiaoyan. Meskipun usianya saat ini seharusnya ketika orang-orang muda sangat sembrono, tampaknya sangat sulit untuk menemukan hal seperti itu pada Xiaoyan. Kalau bukan karena dia memiliki minat dalam hadiah untuk tempat juara, itu mungkin bahwa atau itu Xiaoyan tidak akan berpartisipasi dalam grand meeting seperti itu. Secara kasar, itu bukan urusannya apakah itu pesaing dari negara lain, atau kekaisaran ini menjadi juara. Berdiri di atas platform yang tinggi, Kiemir perlahan-lahan menyapu para pesaing di bawah yang antusiasmenya membubung tinggi. Ketika tatapannya beralih ke Xiaoyan, dia sejenak tertegun. Segera, matanya menyipit. Nilai yang melekat pada Xiaoyan di hatinya juga menjadi jauh lebih besar. Anak kecil ini benar-benar tidak sederhana. Jika seseorang yang jauh lebih tua yang memiliki sikap tenang seperti itu, Kiemir tidak akan merasakan sesuatu yang tidak pantas. Namun, seseorang yang berusia sekitar 20 tahun harus berada di panggung di mana seseorang adalah seorang pemuda yang sangat arogan dan tidak terkendali. Namun, Xiaoyan memiliki kekuatan mental seperti orang tua yang telah mengalami urusan duniawi untuk waktu yang lama. Ini tidak bisa membantu, tetapi menyebabkan orang memperlakukannya dengan perhatian besar. Dari bagaimana Kiemir melihatnya, Xiaoyan sudah memiliki beberapa kemampuan dan karakternya telah jauh melampaui persyaratan dasar. Dia sudah bertemu dengan dua kondisi paling penting untuk menjadi orang yang kuat. Dia semakin kuat hanya masalah waktu. Setelah aku kembali, aku pasti harus membiarkan Eotuo memberitahu kami lebih banyak tentang latar belakang Yan Xiao. Jika hal-hal dilakukan dengan tepat, bocah kecil ini mungkin adalah pil Raja Guhe yang lain. Dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk melampauinya. Kiemir bergumam lembut di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memiliki potensi ini, kita pasti tidak boleh membiarkan bakat seperti itu jatuh ke dalam Mystic Cloud Sekte atau tangan kekuatan lain kali ini. Saat dia berpikir dengan cara seperti ini di dalam hatinya, Kiemir tidak lagi prokrastinated. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum sambil berkata kepada semua orang. Haha, baiklah, tes sudah selesai. Semua orang mohon pamit. Ingat waktu mulainya pertemuan besar besok. Jangan terlambat karena apapun. Mendengar ini, semua orang di aula menghadapi sekelompok tetua asosiasi di panggung tinggi. Mereka membungkuk sebelum berhamburan. Tuan Yan Xiao, aku tidak menyangka bahwa atau itu kemampuan kamu akan disembunyikan dengan baik. Liu Ling benar-benar mengagumi kamu.
Sama seperti Xiaoyan ingin mengikuti kerumunan besar manusia untuk meninggalkan aula. Tawa menyebabkannya merajut alisnya sedikit dan menghentikan langkah kakinya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Liu Ling yang tersenyum dan berkata dengan samar. Aku hanya beruntung. Tidak ada persembunyian keterampilan. Mr. Yan Xiao masih menjaga sikap rendah hati. Kekeh, aku pikir kamu seharusnya menggunakan Heavenly Flame selama ujian. Kan? Liu Ling tertawa. Meskipun kebenaran ada di depannya, dia masih tidak cukup percaya bahwa atau itu Xiaoyan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan hasil seperti itu. Mengingat masalah tentang api surgawi saat itu, dia menjadi jauh lebih lega. Dari bagaimana dia melihatnya, Xiaoyan seharusnya menggunakan Heavenly Flame selama tes ini untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jika sudah seperti ini, dia harus hampir sama dengan Xiaoyan jika dia menggunakan kartu yang tersembunyi. Ketika seseorang yang selalu disebut jenius sepanjang waktu tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang seusia dengannya yang benar-benar jauh melampaui dirinya, dia akan menemukan banyak alasan berbeda untuk memasang fasad bahwa atau itu orang baru ini benar-benar sama seperti orang lain. Ini semua untuk menunjukkan bahwa atau itu dia tidak lebih lemah dari orang lain. Xiaoyan melirik pemuda tampan yang secara alami diberkati dengan ketampanan. Dia secara alami tahu makna yang terkandung dalam kata-kata orang lain. Segera, dia tersenyum dengan sikap yang agak mengejek saat dia berkata dengan lembut, Tuan Liu Ling, perlakukan apapun yang kamu katakan sebagai benar. Aku tidak punya pendapat. Xiaoyan tidak punya niat untuk berdebat dengan Liu Ling. Ini karena dia pikir ini sangat konyol. Karena pihak lain bersedia mempercayai imajinasi liarnya sendiri. Dia akan membiarkannya begitu saja. Kebenaran terakhir akan memberinya tamparan keras yang keras. Mengatakan apapun padanya sekarang hanya akan membuatnya berpikir bahwa atau itu Xiaoyan bertindak. Karena begitu, apalagi yang bisa Xiaoyan katakan? Setelah mengucapkan kalimat itu, sudut mulut Xiaoyan mengandung senyum mengejek saat dia langsung berjalan keluar dari pintu di bawah kehadiran tatapan dingin Liu Ling. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan Liu Ling. Dengan tatapan yang berisi sikap dingin, Liu Ling menatap Xiaoyan yang menghilang kembali. Dia mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis, mengepalkan tinjunya. Dia dengan lembut dan dingin tertawa. Apa yang bisa dibanggakan? Kompetisi di Grand Meeting tidak hanya menguji cara menyuling bahan-bahannya. Tunggu sampai pertemuan besar. Aku akan memberitahu kamu bahwa atau itu selain api surgawi. Semua hal lain tentang kamu pada dasarnya tidak berharga. Bab ke-295, Kuda Hitam. Saat Xiaoyan keluar dari tempat uji coba, Eoto menyusulnya dari belakang dan berjalan berdampingan dengan Xiaoyan. Sesekali, Eoto akan memiringkan kepalanya dan melirik ke arah lelaki muda berwajah tenang yang sedang tersenyum. Tatapannya agak aneh. Mengapa kamu terus menatapku? Setelah berjalan agak jauh, Xiaoyan tidak bisa menahan tatapan Eoto. Akhirnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, Keke, aku hanya mencoba mencari tahu berapa banyak hal yang kamu, anak kecil, sembunyikan. Kamu benar-benar dapat menyebabkan semua orang begitu terkejut. Eoto berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa dengan tak berdaya mengangkat bahunya. Dengan penampilanmu yang sangat menarik kali ini, aku pikir orang tua itu, Kimia, pasti akan datang kepadaku untuk menanyakan tentang latar belakangmu dengan segera. Meskipun dia tidak tahu kemampuan kamu yang sebenarnya. Hanya mampu memperbaiki daun besi hitam spiritual 8 kali ketika kamu hanya sekitar 20 tahun adalah sesuatu yang dapat dihitung dengan satu tangan sejak asosiasi itu didirikan. Eoto kata, aku tahu. Saat Xiaoyan perlahan berjalan, dia mengangguk. Selama pemurnian daun besi hitam spiritual, dia juga mempertimbangkan semua ini. Namun, Grand Meeting akan segera dimulai. Mengungkap kemampuannya adalah sesuatu yang harus dilakukan cepat atau lambat. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk sengaja berkinerja buruk di sini. Meskipun menjaga profil rendah itu baik, jika itu berlebihan, tatapan jijik dan mengolok-olok benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa terjerat dan tak berdaya. Aku akan kesulitan Grandmaster Eotu untuk membantu aku menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas aku rahasia. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, karena beberapa masalah, jika identitas aku terkena, itu sangat sepertinya aku tidak akan dapat berpartisipasi di Grand Meeting ini. Oleh karena itu, aku ingin Grandmaster untuk mencoba yang terbaik untuk membantu aku. Mendengar konsekuensi serius yang Xiaoyan telah disebutkan, Eoto bingung. Dia segera merajut alisnya erat-erat. Jika Xiaoyan ditarik dari kompetisi, itu akan menghasilkan asosiasi alchemist kota Black Rock kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik.
Ancaman ini memiliki bobot yang sangat signifikan terhadap Eotuo yang tidak memiliki kontribusi besar sejak ia datang ke posisinya. Eotuo mengerutkan kening erat dan merenung lama sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu merahasiakannya. Adalah baik bahwa atau itu informasi anggota belum diserahkan. Aku masih bisa mengubahnya." Terima kasih banyak, Grandmaster Eotuo." Mendengar kata-katanya, Xiaoyan menarik nafas dan menjawab sambil tersenyum. "Tidak ada pilihan. Aku tidak ingin pesaing yang sulit aku temukan melarikan diri." Eotuo tanpa daya berkata. Xiaoyan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika tawa Frank yang jelas tiba-tiba terdengar di depan mereka. "Hei, oh Deo, bagaimana itu? Apakah tes sudah berakhir? Bagaimana kabar anak kecil itu?" Saat ini, Xiaoyan dan Eotuo sudah keluar dari koridor. Karena ini adalah persimpangan, aliran manusia di sini cukup signifikan. Ketika mereka mendengar tawa Frank, ada cukup banyak orang yang ingin tahu yang segera memperlambat langkah kaki mereka dan melemparkan tatapan mereka pada Xiaoyan yang berjalan bersama dengan Eotuo. Karena tes sebelumnya merupakan tes internal, para alkemis ini tidak mengetahui hasil yang tepat dari kompetisi. Namun, mereka dapat mengetahui bahwa atau itu orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam tes internal itu kebanyakan adalah pesaing unggulan dalam pertemuan besar ini, dan kemampuan mereka luar biasa. Mendengar tawa itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandangi Frank yang melangkah mendekat dengan senyuman. Mengikuti di sampingnya adalah Su Mei yang tampak dingin, yang mengenakan gaun berwarna perak dan Ling Fei. Saat ini, tatapan mereka sedikit penasaran karena mereka juga menembak mereka ke arah Xiaoyan. Jelas, mereka sangat ingin tahu seperti apa hasil yang Xiaoyan bisa dapatkan pada tes tingkat ini. "Tidak apa-apa, aku baru saja berhasil melewatinya." Melihat 3 orang yang tiba di depannya, Xiaoyan tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Eotuo di samping memutar matanya. Jika hasil semacam ini dianggap hanya bisa dilewati, maka bukankah orang-orang yang tersisa akan gagal? "Haha, kamu lulus, itu bagus. Aku awalnya masih sedikit khawatir. Lagi pula, orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal bukan orang biasa." Frank berkata sambil tersenyum lagi. "Hei kau! Kali ini, kamu mewakili Black Air Cameo City. Meskipun aku tidak mengharapkan kamu untuk melampaui jenius di sekitar tingkat Liuling, kamu setidaknya harus masuk ke 10 besar untuk tes internal semacam ini agar kamu mendapatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang baik di Grand Meeting. Cukup dilewati saja, tidak memadai." Ling Fei bergumam. Jelas, dia pikir orang lumayan yang Xiaoyan telah katakan adalah tipe yang hampir tidak memenuhi kelas yang harus dilalui. Liuling mungkin seorang jenius, tetapi dia adalah murid dari Pilking. Apalagi, dia sedikit lebih tua dari Yan Xiao. Setelah menerima hasil seperti itu sudah cukup bagus. Paling tidak, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tampaknya karena Xiaoyan membantu memasukkan beberapa kata baik untuknya dalam hal api bunga persik terakhir kali sekitar, Su Mei melirik Ling Fei dan berkata samar-samar, "Aku tahu bahwa atau itu kamu pahlawan menyembah Liuling. Tapi Yan Xiao adalah seseorang dari pihak kita. Jika dia kalah, reputasi Black Rock City kita akan menderita. Aku hanya mengatakan ini karena dia adalah perwakilan dari kota batu hitam kami, dan tidak banyak bicara tentang dia." "Apa hubungannya ini dengan Liuling?" Ling Fei berkata dengan kesal. "Oh, baiklah, kalian berdua harus tenang." Melihat sepasang musuh ini, Eotuo tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia menghadapi Frank dan berkata sambil tersenyum. "Ketika kamu mendengar apa yang terjadi, kamu mungkin akan terkejut sampai rahangmu jatuh." "Oh, apa yang terjadi?" Frank tercengang saat dia tidak yakin bertanya. Eotuo diam-diam tersenyum. Dia hendak membuka mulutnya ketika keributan terjadi di koridor di belakangnya. Mereka berbalik untuk melihat. Tampaknya keributan itu disebabkan oleh para pesaing yang berpartisipasi dalam ujian yang telah secara berturut-turut keluar. 2 orang yang berada tepat di depan kebetulan putri kecil dan Liuling yang agak muram. Apakah itu Liuling? Raja Pilking Grandmaster Gudia murid. Kehadirannya memang luar biasa. Dia adalah seorang alkemis tingkat 3 di usia yang sangat muda. Dia benar-benar menyebabkan orang. Aku pikir orang dengan hasil terbaik untuk ujian pasti akan menjadi dia. Dia memang memiliki guru yang baik. Tidak ada gunanya iri terhadap hal itu. Mengincar sekelompok orang yang berjalan keluar dari koridor. Orang-orang di sekitarnya segera mulai terlibat dalam percakapan pribadi mereka. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap Liuling yang sedang berjalan. Dia tersenyum. Berjalan keluar dari koridor dengan wajah suram, Liuling melihat punggung yang familiar dengan satu pandangan. Sudut mulutnya bergetar sedikit. Dia kemudian menghirup nafas dalam-dalam.
Seketika, emosi di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah senyuman feminin itu. Tuan Yanxiao selamat. Liu Ling berjalan ke depan. Dia pertama membungkuk dan menyapa Eoto dan Frank sebelum memutar kepalanya untuk berbicara dengan Xiaoyan. Dengan senyum terpampang di wajahnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Aku beruntung. Aku masih ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak nyaman bagi aku untuk bercakap-cakap lebih lama lagi. Tuan Yanxiao, mari kita bertemu di pertemuan besar besok. Liu Ling jelas sedang tidak ingin mengobrol sekarang. Setelah dia menyapa mereka, dia mengangkat kakinya dan dengan cepat bergerak melewati kelompok Xiaoyan. Setelah itu, dia melewati kerumunan dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Yanxiao, setelah mengikuti Liu Ling dan mengambil beberapa langkah ke depan, putri kecil tiba-tiba berhenti. Dia ragu sesaat sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum pada Xiaoyan, ada pertemuan malam ini di mana banyak alkemis akan hadir. Hehe. Aku minta maaf. Aku masih ada kegiatan yang harus dilakukan malam ini dan aku takut aku tidak akan punya waktu. Xiaoyan sedikit tercengang di cabang zaitun ini sehingga putri kecil tiba-tiba meluas ke arahnya. Dia segera memahami alasan yang benar. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Penolakan Xiaoyan tidak melampaui harapan putri kecil. Bibirnya bergerak sedikit. Setelah menatap Xiaoyan sejenak, dia akhirnya berkata dengan senyuman lain. Karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan memaksamu. Di masa depan, jika Tuan Yanxiao membutuhkan bantuan, kamu dapat datang dan mencari aku. Selamat tinggal. Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat dia melihat putri kecil yang perlahan menghilang dari ujung penglihatannya. Dia mengingat kembali sikapnya terhadapnya sebelum ujian dan melihat kembali situasinya. Dia tidak bisa tidak tersenyum pahit saat dia berkata dalam hatinya. Dia memang orang dari keluarga kekaisaran. Di matanya, perbedaan antara seseorang yang berguna seseorang yang tidak benar-benar membuat perbedaan besar dalam perawatan. Setelah melihat Liu Ling menghilang, Ling Fei, yang masih memiliki bintang di pupilnya, akhirnya berbalik. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan ragu. Itu benar, mengapa dia mengucapkan selamat kepada kamu barusan? Tidak apa, Xiaoyan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa atau itu menang atas Liu Ling adalah sesuatu yang sangat hebat, meskipun dia adalah murid Guhe. Tetapi untuk Xiaoyan, yang pernah berani memperlakukan Guhe dan Queen Medusa sebagai ikan dan mutiara ketika dia bertindak sebagai seorang nelayan. Ketenaran kecil ini tidak menyebabkan dia merasa sedikit kagum. Manfaatkan pertarungan Guhe dan Queen Medusa untuk mendapatkan keuntungan semua orang. Aku juga punya beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan mengambil cuti aku dulu. Mari bertemu lagi di Grand Meeting besok. Tanpa memberi kesempatan pada Ling Fei untuk terus bertanya lebih lanjut, Xiaoyan tersenyum pada Eotuo dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan cepat berjalan keluar dari asosiasi. Tes internal barusan adalah memperbaiki daun besi hitam roh. Melihat punggung Xiaoyan yang tergesa, Eotuo menyentuh jenggot putihnya dan tiba-tiba berkata beberapa saat kemudian, memurnikan daun besi hitam spiritual. Itu sepertinya cukup sulit. Benda itu adalah bahan yang paling sulit di antara bahan kelas menengah untuk disempurnakan. Dengan kemampuanku saat ini, paling banyak aku bisa memperbaikinya 8 atau 9 kali. Mendengar kata-katanya, Frank terkejut ketika dia menoleh dan menjawab, haha, itu benar. Eotuo tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia menghadapi titik di mana Liu Ling menghilang dan membelai dagunya. Rekan kecil itu menyempurnakannya 6 kali. 6 kali? Mendengar kata-kata Eotuo, wajah Frank langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Sungguh luar biasa, pada usia seperti itu. Ia benar-benar mampu mencapai banyak perbaikan. Dia benar-benar layak menjadi murid Guhe. Benda itu, sepertinya aku hanya bisa menyempurnakan 2 kali. Ling Fei hampir sama sepertiku. Bahwa atau itu bakat Liu Ling benar-benar luar biasa. Su Mei di samping menghela nafas dengan lembut saat dia berkata, hihi, itu wajar saja. Orang yang paling luar biasa di antara alkemis generasi muda Jiama Empire tidak diragukan lagi bukan siapa-siapa kecuali dirinya. Ling Fei tersenyum dan berkata, melihat caranya, tampaknya dia benar-benar memuja Liu Ling. Kekeh, itu mungkin belum tentu benar. Eotuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata marah Ling Fei menatapnya, dia berkata sambil tersenyum. Meskipun Liu Ling sangat luar biasa, Yanxiao tidak lebih buruk dibandingkan dengan dia. Dalam ujian barusan, Liu Ling menyempurnakan 6 kali sementara Yanxiao melakukannya 8 kali. Kata-kata Eotuo ini tidak diragukan lagi seperti halilintar, menyebabkan ekspresi Frank menjadi kaku secara instan. 8 kali? Itu adalah tingkat yang diperlukan seorang alkemis tingkat 4 untuk mencapai. Namun Xiaoyan, sebagai Ciertu alkemis,
benar-benar mampu mencapai ini. Bagaimana ini mungkin? Tiak, guru. Kamu bercandakan. Ling Fei pulih dari keterkejutannya saat dia dengan canggung berkata. Dia sangat sulit percaya bahwa atau itu Xiaoyan benar-benar sangat kuat dari Liu Ling. Di satu sisi, Su Mei juga melebarkan bibir merahnya. Ekspresi dinginnya saat ini agak kaget. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Xiaoyan, dia tidak pernah berpikir bahwa atau itu dia akan mampu mencapai hasil yang menarik. Deo, apakah yang kamu katakan benar? Fulan menatap Eoto dengan saksama. Wajahnya menunjukkan sukacita yang tak terkendali. Kinerja Xiaoyan yang lebih luar biasa adalah semakin besar manfaatnya bagi cabang Black Rock City. Orang kecil ini menyembunyikan kemampuannya yang sangat dalam. Tiba-tiba, aku sudah mulai mengantisipasi grand meeting kali ini. Eoto tersenyum saat dia melihat tempat Xiaoyan menghilang. Dia berkata, selama pertemuan besar ini, Yan Shou mungkin adalah kuda hitam terbesar. Bersambung ke bab selanjutnya.